Tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan upaya evakuasi terhadap pendaki asal Brasil, Juliana Marins yang jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan informasi terbaru, pendaki tersebut berhasil ditemukan oleh tim SAR menggunakan drone thermal di kedalaman kurang lebih 400 meter dari titik awal jatuhnya korban. Proses evakuasi terhadap Juliana turut mendapat perhatian dari Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal yang memerintahkan percepatan menggunakan helikopter. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat petang, Robi. Baik, Robi, kami belum mendengar suara Anda, Robi. Ya, selamat petang Siska dan juga Tribuners. Dapat saya Baik, sampaikan Robi, pada ya, bagaimana bisa Siska? disampaikan bagaimana kondisi terkini terkait dengan proses pencarian terhadap pendaki asal Brasil ini di Gunung Rinjani? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan pada hari ini merupakan hari keempat proses evakuasi pendaki asal Brasil, di mana pendaki atas nama Juliana tersebut seorang wanita yang dikabarkan terjatuh pada hari Sabtu pagi lalu. Dan hari ini sudah memasuki hari keempat proses evakuasi. Namun sampai dengan hari ini, dari informasi terbaru yang kami terima, pendaki tersebut belum berhasil dievakuasi dari kedalaman jurang 400 meter dari titik Cemara Nunggal yang berada di jalur menuju puncak Gunung Rinjani. Dan dari informasi yang kami terima juga, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup menutup untuk sementara jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani, sehingga dari daftar pendaki yang sudah melakukan check-in pada hari Senin kemarin, sekitar 300 lebih pendaki yang terdampak dari penutupan jalur tersebut. Untuk mempercepat proses evakuasi tersebut, mengingat golden time dari pendaki tersebut hanya 72 jam untuk bertahan hidup di situasi yang seperti ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat meminta bantuan atau mengarahkan kurang lebih 3 helikopter untuk membantu proses percepatan evakuasi ini. Dan dari informasi terbaru yang kami terima pada siang tadi, 1 helikopter dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara sudah melakukan observasi terkait lokasi yang akan dilakukan evakuasi. Namun karena terkendala cuaca kabut di kawasan Gunung Rinjani, sehingga belum dilakukan proses evakuasi, dan saat ini helikopter tersebut sudah kembali ke base camp yang berada di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Dan selain helikopter dari PT AMNT, Gubernur juga mengatakan, Gubernur lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa 2 helikopter lainnya, yakni helikopter dari Mabes TNI dan juga helikopter dari Basarnas. Namun 2 helikopter tersebut belum sampai di Sembalun atau di lereng Gunung Rinjani. Demikian Siska dan juga Tribunop. Baik, Robi, apakah sudah ada informasi terkait dengan keadaan atau kondisi korban saat ini? Saya Siska dan juga Tribunop, dapat saya sampaikan bahwa menurut pantauan drone thermal terakhir dari tim SAR gabungan, bahwa Juliana ini posisinya tidak lagi di posisi awal, yakni di kedalaman 200 meter di bawah jurang atau di titik awal, melainkan sudah lebih bawah lagi, yakni di kedalaman 500 meter. Dan pantauan terakhir, Juliana korban ini tidak lagi menunjukkan gerak badan, artinya dia sudah tidak lagi memberikan dalam kondisi tidak bergerak lagi. Namun belum dipastikan apakah dia dalam kondisi meninggal atau pingsan dan sebagainya, Siska dan juga Tribun. Baik, Robi, lalu bisa diceritakan bagaimana awal mula insiden jatuhnya korban dan juga bagaimana proses evakuasinya sejak awal? Ya, dari informasi yang kami terima dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, bahwa Siska, maksud kami Juliana ini akan melakukan, belum kami ketahui bagaimana kronologi dia terjatuh sampai ke kedalaman 200 meter ini. Namun proses evakuasi sejak awal, sejak tim Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mendapatkan kabar bahwa ada pendaki jatuh pada Sabtu lalu, mereka langsung bergerak. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tim sudah sampai di puncak, di lokasi yang lokasi pendaki ini jatuh, dan langsung melakukan pemasangan alat untuk evakuasi.
Namun mengingat kondisi jurang yang cukup ekstrim sehingga proses dan juga cuaca yang menjadi kendala, sehingga proses evakuasi sampai dengan hari ini memasuki hari keempat belum juga bisa dilakukan penyelamatan terhadap pendaki tersebut. Namun terkait bagaimana kronologi Juliana atau pendaki asal Brasil ini terjatuh, kami belum mendapatkan informasi karena memang pihak dari tim gabungan atau tim SAR yang melakukan evakuasi juga belum melakukan interogasi terhadap Juliana itu sendiri. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah. Kami tunggu update informasinya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi bagi teman-teman semua bahwa pencarian evakuasi ini sudah berjalan sejak terjadinya tanggal 21 ya, 21, dan tim kami bersama dengan tim gabungan dari Basarnas dan teman-teman lainnya stakeholder yang terkait sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Artinya memang di sini ke bawah Rinjani ini agak ekstrim, kita bilang agak mungkin ekstrim, dan cuacanya berubah-ubah. Itu yang menjadi penghambat bagi teman-teman tim gabungan melakukan kegiatan pencarian dan evakuasi. Pada tanggal berapa yang ketemu itu sudah ditemukan secara ini lewat drone, terlihat oleh drone kemarin ya. Kemarin sudah terlihat oleh drone pada lokasi kurang lebih sekitar 500 meter ya, 500 meter ke bawah, dan memang kita lihat bahwa artinya korban tidak bergerak. Ini dipastikan nanti tim gabungan ini akan langsung ke lokasi. Ini ke lokasi ini sudah kita upayakan, dan moga-moga dah insya Allah pada pagi hari ini tim kami bersama-sama tim gabungan saya ini bisa menuju ke lokasi korban untuk evakuasi. Dan terkait ini juga pagi ini sudah di lapangan, dan mudah-mudahan sudah turun ini. Kita mengantisipasi seandainya susah untuk kita naikkan ke atas, mungkin kita akan mencari jalur lain, mungkin jalur lewat danau ke bawah, lebih dekat. Ini sudah kita antisipasi itu, dan juga ini mungkin siang ini ada rencana tim dari Basarnas, artinya melewat helikopter dari pusat ini akan datang dan melihat kondisi lapangan apakah memungkinkan untuk kegiatan evakuasi lewat heli. Ini artinya mudah-mudahan cuaca bersahabat dengan kita, dan mungkin ya kondisi lain-lain lah yang mendukung, mungkin bisa kita lakukan itu. Ini kan sebenarnya ini nanti ada rekom dari Basarnas itu sendiri, apa bisa atau tidak, ya. Ini arahan dari Pak Gubernur kemarin untuk mempercepat, kalau bisa menggunakan drone, kalau memungkinkan helikopter kalau kita memungkinkan itu. Sudah kita komunikasikan juga dengan Pak Gubernur juga, Pak Asisten 2, semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.